Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Jubaidi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema hidup damai dengan toleransi, rukun, dan menghindari tindak kekerasan. Materi kelas 11 sekolah menengah kejuruan. Untuk lebih jelasnya dapat diamati bentuk video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Ketua kelas mana? Ya, silakan untuk dipimpin doa pada hari ini. Bersiap, berdoa, dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang tidak masuk kali ini? Hadir semua ya? Yakin hadir semua? Oke, alhamdulillah. Kalau hadir semua, alhamdulillah. Sekarang Bapak minta semuanya silakan untuk berdiri. Semuanya berdiri. Diperhatikan pakaiannya, ada yang belum rapi dirapikan dulu. Kemudian dilihat di sekitarnya, kalau memang ada sampah dibersihkan dulu sampahnya. Ya, biar kita belajar lebih tenang. Oke ya. Sudah rapi semua? Oke, silakan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya tentang pelajaran yang lalu, yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Silakan angkat tangan. Perbedaan Nabi dan Rasul, ya silakan. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Oke. Di Indonesia kita itu berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, dan berbeda-beda adat. Ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, karena dengan itu semua insya Allah hidup kita akan damai. Oke ya. Berarti toleransi itu penting nggak? Penting ya. Berarti belajar toleransi penting ya. Nah, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selanjutnya diharapkan siswa bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat menganalisis, yaitu Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Itu tentang
toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang selanjutnya nanti siswa diharapkan untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan kaidah tajwid, ya, kaidah hukum tajwid. Selanjutnya siswa diharapkan dapat menyajikan keterkaitan antara kerukunan toleransi sesuai dengan pesan surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, ini akan Bapak jelaskan secara garis besar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, nanti kita akan mengamati video. Ya, pertama nanti kita akan mengamati video, yaitu video tentang toleransi beragama. Ya. Selanjutnya nanti kita akan membaca Quran surat Yunus, yaitu ayat 40 dan 41. Nah, setelah kita membaca, kita akan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, kemudian setelah itu kita belajar mengartikan kata demi kata Yunus ayat 40 sampai 41. Sekarang kita akan menonton video. Ya, ini video tentang moderasi beragama. Ya, silakan diamati videonya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baiklah, sekarang kita akan membaca surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya, silakan diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bih. Wa minhum man yu'minu bih. Wa minhum man la yu'minu bih. Wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali. Wa in kadzabuka faqul li amali. Walakum amalukum. Walakum amalukum. Antum bari'una mimma a'mal. Antum bari'una mimma a'mal. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa ana bari'um mimma ta'malun.
azim. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan belajar tajwid, ya, belajar hukum tajwid. Ya, silakan perhatikan ke depan. Nah, ini ada ayat yang saya lingkari dengan lingkaran merah. Ya, silakan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum. Nah, ini kira-kira hukumnya apa? Siapa yang tahu? Saya Oke, silakan. hukum bacaan idhar khalqi karena nun sukun bertemu dengan ha. Oke, huruf izhar halqi ada berapa? Ada 6. Ada 6. Ya, silakan. Hamzah, ha, ain, ha, wain, ho. Hamzah, ha, ain, ha, gin, ho. Benar sekali. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini adalah hukumnya izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Karena nun mati bertemu dengan ha. Cara membacanya, nunnya dibaca jelas. Ya, wa minhum. Ya, minhum. Nah, n-nya itu dibaca dengan jelas, tidak samar, tidak juga hilang. Ya, jadi benar-benar dibaca jelas. Nah, lanjut. Mayu minu. Nah, mayu minu. Ini siapa yang tahu hukumnya mayu minu? Siapa yang tahu? Saya Oke, silakan. hukumnya idgham diguna karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya, huruf idgham diguna ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Oke, ya, mim, nun, wow, bagus sekali. Oke, terima kasih. Itu hukumnya idgham biguna. Ya, saya ulangi, idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Karena ini ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Hurufnya yaitu ya. Ya, huruf idgham biguna ada 4. 1 ya, 2 mim, 3 nun, dan 4 wow. Nah, ini cara membacanya gimana? Nah, ini nunnya hilang. Nunnya itu langsung masuk ke huruf berikutnya. Nah, perhatikan bacanya mayu minu. Nah, mayu minu, jadi tidak dibaca mayu minu, tapi dibaca mayu minu. Langsung masuk ke huruf ya, yaitu namanya idgham. Idgham artinya masuk. Oke, lanjut. Wa minhum malla. Nah, malla. Siapa yang tahu hukumnya? Silakan angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya Oke, silakan. hukum bacaannya idgham bilaguna karena nun mati bertemu dengan huruf lam. Nun mati bertemu dengan huruf Lam. lam. Huruf idgham biguna ada berapa? Ada 2. Ada 2. Lam, ro. Lam dan Ro. ro. Bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, jadi malla yu'minu itu hukumnya idgham bila guna. Ya. Nah, kalau yang tadi itu idgham biguna. Jadi idgham itu dibagi 2. Ada idgham biguna yaitu dengan dengung. Biguna itu dengung, dibacanya dengung. Ada juga idgham bila guna, dibacanya tidak dengung, tapi sama-sama idgham, sama-sama nunnya itu dimasukkan, tidak dibaca. Ya, malla. Nah, itu jadi tidak dibaca malla, tapi dibaca malla. Cuman bedanya tidak dengung. Ya, hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Ya, paham semua? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar mengartikan kata demi kata, ya, kata per kata. Oke, silakan perhatikan ke depan. Wa minhum. Wa minhum ini artinya dan di antara mereka. Mayu minu man. Nah, man itu adalah orang. Dan di antara mereka ada orang. Yu'minu yaitu beriman. Bihi, nah bihi kepada Al-Quran. Jadi hi-nya itu kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau diartikan semuanya,
Wa may yu'minu bihi, dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa minhum, sama, dan di antara mereka man, ada orang, la, tidak, yu'minu, beriman, bihi, kepada Al-Qur'an. Ya, jadi di antara mereka ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Ka itu kembali kepada Muhammad, dan Tuhanmu Muhammad a'lamu lebih mengetahui bil mufsidin, tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa il kadzabuka, dan wa'il, dan jika kadzabuka, mereka mendustakanmu, ya, fakulli, maka katakanlah, li, bagiku, amali, yaitu perbuatanku, walakum, dan bagimu, amalukum, perbuatan kalian. Oke, paham semua ya? Oke. Nah, sekarang kita belajar terjemah seluruhnya. Ya, ini terjemahan secara keseluruhan. Ya, perhatikan ke depan. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada juga orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini menjelaskan tentang toleransi. Ya, artinya ini di ayat pertama bahwasanya tidak semua manusia itu beriman kepada Allah. Tidak semua manusia mempercayai Nabi Muhammad. Nah, di ayat berikutnya, jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, nah ini kamunya itu adalah Nabi Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, disinilah nilai toleransinya. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad tidak dipercaya oleh orang, ya, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya katakanlah, perbuatanku adalah perbuatanku dan perbuatanmu adalah perbuatanmu. Artinya agamaku ya agamaku, agamamu agamamu. Artinya kita tidak saling mengganggu, kita tidak harus saling menyalahkan. Ya, tidak harus saling memusuhi. Kalian beragama selain Islam ya silakan. Kalian untuk menjalankan ibadah. Nah, sekarang Bapak ada tugas. Ini adalah tugas lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian berdiskusi, ya kan, masing-masing kelompok 4 orang. Nah, nanti silakan kalian diskusikan. Tugasnya pertama itu menganalisis hukum tajwid yang ada di surat Yunus ayat 40-41. Ya. Dan yang kedua, dilanjut itu. Nah, dan yang kedua adalah menganalisis isi kandungan. Ya, menganalisis isi kandungan yang ada pada ayat surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya. Silakan kalian
kerjakan per kelompok. Ya, nanti Bapak bagi kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan. Ya, tugas yang sudah Bapak berikan, kalian diskusikan, presentasikan di depan. Ya, nanti perwakilan untuk mempresentasikan di depan. Tolong diperhatikan. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikannya. Ya, tolong diperhatikan. Pada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini kami menemukan 10 tajwid. Di antaranya ada izan, ikhfa, ikhlaq, idgham. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana anak-anakku? Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Kalau memang sudah paham, akan Bapak simpulkan bahwasannya kita harus saling menghargai, ya, harus saling menghormati, tidak boleh saling memusuhi, ya. Walaupun kita berbeda agama, ya silakan kita meyakini agama kita dan orang silakan meyakini agama orang lain, ya. Tidak boleh saling mengganggu peribadatan masing-masing. Paham ya? Paham. Oke. Gimana kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan bertanya nih terakhir, ya, tentang pelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kira-kira apa perbedaan idgham biguna dan idgham bilaguna? Ya, siapa yang tahu angkat tangan? Saya. Oke, silakan. Idgham biguna dibaca dengan dengung dan idgham bilaguna dibaca tidak dengung. Ya. Kalau idgham biguna hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Ya. Sedangkan idgham bilaguna ada 2 huruf, yaitu lam dan ro. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar masih tentang toleransi, cuma nanti ayatnya berbeda, yaitu surat Al-Maidah ayat 32. Ya, silakan kalian buka-buka dulu sebelum nanti belajar, biar kita lebih cepat paham. Oke ya? Oke. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Dan sebelum Bapak akhiri, untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin doa akhir belajar. Untuk mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita, ya, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.